Jadi disebutkan katanya ada kaidah katanya qila inna aslal ibadati 'alal hurmah wa aslul 'adati 'alal ibahah fa hal hadhihi al qa'idah sahihah. Ada yang mengatakan bahwasanya ada kaidah yang mengatakan seluruh yang namanya ibadah itu haram. Ibadah itu aslinya haram kecuali datang dalil yang memerintahkan atau membolehkan. Dan yang namanya adat itu aslinya boleh. Kaidah asalnya yang namanya adat itu boleh. Ada pertanyaan seperti ini, benar apa tidak? Nah, seperti pertanyaan kemarin itu. Dijawab, la, bal hiya qa'idatun fasidatun wa bid'atun mukhtara'atun. Kaidah ini kaidah salah katanya. Kaidah yang salah, bid'ah yang mukhtara'ah, yang diada-adakan. Kaidah yang diada-adakan, bid'ah. Bid'ah itu yang diada-adakan. Ikhtara'aha ba'du ad'iya'il ijtihad. Yang mengarang-ngarang ini yang mengaku dirinya itu sudah sampai derajat mujtahid, padahal hakikatnya belum mujtahid mereka itu. La yaqulu bihas salaf walal khalaf. Tidak ada ucapan kaidah ini pernah diucapkan oleh para salaf, tidak ada katanya. Ataupun khalaf, ulama-ulama setelah zamannya salaf. Jadi salaf itu dari zaman Nabi sampai zamannya al-Imam 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam apa lagi? Abu Hanifah. Nah, mereka itu termasuk generasi salaf. Dari zaman Rasulullah itu sampai 300 Hijriyah itu masih dinamakan generasi salaf. Nah, adapun setelah 300 Hijriyah selanjutnya, nah itu namanya generasi khalaf. Nah, ini harus tahu antum. Apa itu salaf, apa itu khalaf, para salaf. Ajarannya, pemahaman salaf. Nah, harus tahu antum. Jangan nanti mau kita ini dicuci otaknya. Kalau tidak mau dikatakan dibodohi, dimanipulasi. Nah, itu. Dengan istilah para salaf. Jadi kalau seandainya kita mengikuti al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, berarti kita mengikuti salaf. Pemahaman salaf. Makanya kaidah yang tadi mengatakan aslinya ibadah itu haram, aslinya adat kebiasaan itu boleh, itu kaidah yang salah. Tidak pernah diucapkan oleh para generasi salaf ataupun generasi khalaf. Generasi khalaf termasuklah yang kitab yang kita baca ini, ulama yang kitab yang kita baca, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu sudah masuk generasi khalaf. Padahal beliau itu hidup di tahun 500 Hijriah. Bayangkan, 500 Hijriah, kita ini 1400. Nah, 900 tahun. Masih sudah dikatakan Imam Al-Ghazali itu ulama khalaf, ulama mutaakhirin, bukan ulama mutaqaddimin. Padahal jaraknya jauh sekali, apalagi kita sekarang ini gitu. Nah, kaidah yang disebutkan tadi, yang dikarang-karang orang yang mengaku dirinya itu sampai ke derajat ijtihad, itu tidak ada dalilnya, tidak pernah diucapkan. Baik itu salaf, baik itu khalaf, apalagi salaf. Dan tidak ada dalilnya katanya. La dalila 'alaiha, tidak ada dalilnya kaidah itu. Balil adillatu tabtuluha min wujuhi ahammiha anna as-sahabah radhiyallahu anhum yaf'aluna syai'an min salatin wa ghairiha min anwa'il ibadah fa aqarrahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya ibadah itu tidak harus nunggu instruksi Nabi. Tidak harus menunggu instruksinya Nabi. Jadi sahabat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengarang bacaan, mengarang sholat, tapi diikrarkan oleh Nabi. Nah, disinilah kita
memahami bahwasanya para sahabat itu memahami yang tidak boleh itu yang seperti apa. Ada kaidah-kaidahnya. Buktinya mereka mengarang. Apa di antaranya? Salat salat ba'diyatal wudu. Salat setelah berwudu. Salat sunnah wudu itu bukan diajarkan Nabi. Kalian kalau enggak. Salat setelah wudu itu kan hukumnya sunnah, kita tahu. Sunnah itu dari mana? Apakah dari Rasulullah? Pertama kali yang melakukan itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Rasulullah ngomong, "Hei Bilal, kau ngarang-ngarang ibadah?" Tidak. Justru Rasulullah puji. Rasulullah puji. Wahai Bilal, amalan apa? Yang menjadikan suara terompahmu itu terdengar di sorga itu. Kata Sayyidina Bilal, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ibadah yang kau kerjakan ini yang tidak dikerjakan sahabat-sahabat yang lain. Nah, dijawablah, ya Rasulullah, setiap aku yang namanya toharah, setiap aku bersuci, tidaklah katanya selesai itu aku langsung sholat dua rakaat. Itu tidak diajarkan Nabi. Nah, itu. Jadi kaidah ya tadi itu salah, sudah terbantahkan dengan perbuatannya sahabat sendiri, bahkan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi misalnya doa pada saat i'tidal. Doa pada saat i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Nah, itu. Yang diajarkan Nabi, Rabbana walakal hamdu. Itu Nabi yang ajarkan. Tapi ada sahabat ditambahin. Sahabat yang nambahin, bukan Rasulullah yang nambahin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bukan Rasulullah yang ngajarin. Sahabat yang nambahin itu. Tapi apakah Rasulullah marah? Siapa tadi yang nambahin? Jangan ngarang-ngarang, tunggu instruksi dariku dulu. Enggak. Justru Rasulullah nanya, siapa tadi yang baca tadi? Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Aku melihat bid'ah wa sab'in. Sekitar 70 lebih malaikat berlomba-lomba mencatat amal doa yang kau baca tadi. Nah, itu. Jadi kaidahnya tadi itu batal sudah dengan perbuatannya sahabat.